si sosok hitam itu nurunin satu karung daun, Mang. Satu karung daun itu bruk, itu daunnya juga berantakan sampai ke lantai. Setelah makhluk itu tersebut pergi, itu yang namanya karung yang isinya daun itu berubah jadi uang, Mang. Saya langsung beberes dah itu. Bakso itu saya buang, Mang. Nah, di dalam dandangnya saya tersebut itu istri saya nemuin gigi, Mang. Itu Gigi manusia? Gigi manusia, Mang. Cuman yang saya heran, giginya itu sama akar-akarnya juga, Mang. Di mana posisinya? Posisinya itu di dalam dandangnya saya, Mang. Di dalam dandang? Iya, Mang. Setelah nemuin gigi ya, giginya disimpan. Cuman maaf, saya nggak bisa bawa karena dari pihak orang tua takut saya kenapa-napa di jalan. Tapi ada fotonya. Fotonya ada, Mang. Jadi nggak lanjutkan bisnis baksonya nih? Enggak, Mang lah. Trauma ya? Trauma, Mang. Menjadi seorang penjual bakso ternyata juga penuh rintangan. Mas Dita yang sempat menjadi penjual bakso harus mengalami kejadian yang mengerikan ketika mendapat teror dari pesaing usaha yang tinggal di depan rumahnya. Teror dan gangguan goib bertubi-tubi kepada istrinya hingga penampakan sosok genderuwo pesugihan. Serangan-serangan ini membuat hancur usaha bakso yang dijalankan oleh Mas Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Tak bosan-bosannya Mang Ai dan tim mengantarkan kisah-kisah nyata horor yang terbaru ya. Jadi narsum kita kali ini akan mengisahkan ketika mengalami gangguan ketika berdagang lah, seperti itu ya. Ini gangguannya jelas gangguan gaib, bukan gangguan preman nih, bukan ya. Ada Mas Dita depan kita. Apa kabar Mas Dita? Alhamdulillah sehat, Mang Ai. Mas Dita ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam. Ya. Video yang sebelumnya yang ini nih, yang ada di atas. Ditonton juga, bosnya melakukan pesugihan, gitu ya? Ya, Mang Ai. Bos toko kelontong, di mana Mas Dita bekerja di situ. Kabarnya gimana bos itu sekarang? Kabarnya kemarin pas waktu saya coba keliling-keliling pasar yang itu toko udah nggak ada, Mang Ai. Udah ganti Pemilik? toko lah, pemilik. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah tutup, nggak tahu kemana itu? Nggak tahu, bosnya nggak tahu kemana. Baik. Mas Dita, sekarang aktivitas apa nih? Aktivitas sekarang masih jadi driver sih, Mang Ai. Masih driver ya? Driver Cuman apa ini? Driver di salah satu toko furnitur. Oh, bagian pengiriman? Pengiriman. Oke, furniture lagi ya ini. Ya. Berarti ada diskon kalau kita ke sana. Ya mungkin nanti coba diajukan gitu ya. ya. Coba diajukan, Mang. Oke. Sobat, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya melimpah serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah selalu bersama Malam Mencekam. Kita dengarkan kisah dari Mas Dita tahun 2016 sampai 2017. Ya, 16 sampai 17. Jangan skip videonya, ceritanya menarik. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Dita. Jadi gini, Mang Ai. Awal waktu tahun 2016 itu saya masih bekerja di salah satu swalayan atau mall di daerah Cirebon, Mang Ai. Itu saya bekerja di salah satu game center. Nah, 2016 itu saya bekerja sama teman saya, itu yang namanya Pendi, Mang Ai. Nah, Pendi ini ibaratnya jadi saksi hidup saya selama saya kerja di situ dan sampai sekarang. Di tahun 2016 bulan 5, Mang Ai, itu saya menikah. Setelah saya menikah, kehidupan saya ibaratnya nggak terlalu maju-maju banget ya. Awal menikah masih mencari ibaratnya mau kemana nih kita setelah menikah. Waktu itu saya gaji masih kisaran UMR Cirebon, sekitar 1.800.000-an. Nah, setelah saya menikah itu, saya sama istri 1 bulan 2 bulan itu masih normal.
Nah, jalan ke 3 bulan ke pernikahan saya, itu saya dapat kabar buruk Mang Ei. Kabar buruknya emang di mall itu emang lagi sepi. Nah, saya terkena imbas pengurangan karyawan. Saya, Pendi juga terkena imbasnya Mang Ei. Jadi kalau di mall itu kan sistemnya kontrak. Jadi kita nggak dapat apa-apa walaupun kita keluar dari situ Mang Ei. Setelah saya keluar dan saya pulang pengen cerita sama istri, dari rumah juga ibaratnya dikasih kabar baik. Istri ngasih kabar bahwa dia positif hamil Mang. Setelah saya dapat kabar dari istri seperti itu Mang, saya coba memberanikan diri untuk ngomong. Saya ngomong, "Dak, ini yang sabar. Ayah lagi dapat cobaan. Tadi dapat kabar dari atasan bahwa ayah dapat imbas dari pengurangan karyawan karena salah satu game center kita itu emang lagi sepi. Terus ayah juga ibaratnya kena PHK." Istri saya sempat nangis Mang. Yang namanya perempuan, suaminya tidak bekerja pasti sedih Mang. Setelah itu saya putar pikiran Mang Ei. Saya itu gimana caranya bisa cari uang buat nafkahin istri. Apalagi istri lagi hamil, pasti lagi ngidam-ngidam minta ini minta itu. Kalau laki-laki nggak megang uang pasti pusing Mang. Setelah itu saya mikir, sempat saya ngojek Mang. Ojek pangkalan kan waktu itu. Ngojek juga pendapatan nggak seberapa Mang, cuma dapat 15.000, 10.000 gitu kan. Alhamdulillah istri nerima. Setelah saya menikah, itu saya tetap masih tinggal sama mertua Mang. Nah, dari situ mertua ngomong, "Ya udah, misalkan kalau belum dapat kerjaan, ikut aja sama bapak." Nah, kebetulan mertua saya itu profesinya juga supir Mang. Dia supir ekspedisi Cirebon Jakarta, Jakarta Cirebon. Saya ikut sama mertua saya itu selama kisaran nggak lama Mang, 2 bulan sampai 3 bulan. Saya di situ ibaratnya dapat pembelajaran juga. Saya ibaratnya bisa nyupir seperti sekarang juga berkat mertua saya Mang. Nah, setelah 2 bulan sama mertua saya ikut, terkumpul uang kisaran 500.000 Mang. Nah, uang 500.000 itu saya dibikin buat modal usaha. Saya ngomong ke istri, "Dak, ini kita harus bikin usaha nih dengan uang segini. Gimana caranya?" Dan saya keinget Mang waktu itu Mang. Saya sempat kerja di salah satu warung bakso. Dan saya ingat hafal betul ketika saya bikin bakso. Saya coba bikin bakso, di situ saya belum punya gerobak. Nah, di situ saya coba bikin bakso, itu etalase saya bikin sendiri dari kayu. Kaca juga ibaratnya bekas kaca-kaca sisaan jendela atau apa Mang. Itu saya bikin, modal awal itu kisaran 300.000 lah. Ya dandang juga ibaratnya saya nggak beli Mang, itu minjem dari mertua. Awal bikin itu 300.000 itu modal awal untuk beli kompor, untuk beli kayak semacam mangkok apa segala macam sama bahan-bahannya. Nah, setelah itu saya coba jualan bakso bakar di rumah awalnya bakso bakar. Nah, di situ istri sambil ibaratnya sambil buka warung kecil-kecilan Mang. Alhamdulillah di situ lumayan Mang. Jadi bakso bakar juga ibaratnya kita waktu itu jual satu tusuk itu Rp1.000. Jadi satu hari itu saya bisa ngabisin 2 kilo daging Mang. Itu cuman bukan daging sapi, masih pakainya daging ayam. Setelah saya jualan agak mulai bagus itu Mang usaha saya Mang. Walaupun sehari saya itu cuma dapat 300, 200. Sampai paling besar-besarnya itu pas waktu hari Minggu
Itu sempat saya dapat 400-500an Mang. 1 bulan, 2 bulan udah agak berkembang. Saya mikir ya udahlah kita jualannya coba pindah. Nah jualan pindah, saya ngomong sama istri gimana kalau kita ngontrak aja. Nah kita ngontrak keluar dari rumah mertua. Pengen mandiri lah Mang, orang rumah tangga. Itu saya ngontrak di situ waktu itu tuh sebulan masih 200-an. Sebulan. Memang udah gede sih, satu rumah segelondong Mang. Kamar 3. Waktu itu tuh. Nah setelah kita pindah, itu saya ketemu sama teman saya yang waktu saya bekerja di mall Mang. Mohon maaf ini nama teman saya samarkan ya. Ya ini nama teman saya itu Uci Mang. Emang kehidupan teman saya itu setelah saya lepas dari kerjaan saya di mall, dia juga usaha Mang. Usaha siomay. Nah, cuman dia usahanya itu emang bagus Mang. Dia di situ mangkal kayak semacam menerima catering juga, kayak semacam pesanan buat hajatan, nikahan atau segala macam. Dia di situ rumah udah gede Mang. Rumah udah gede. Terus saya di situ ngontrak pas banget di depan rumahnya teman saya itu Mang. Saya buka usaha di situ jualan bakso. Kalau waktu di rumah mertua kan ibaratnya saya belum ada tuh yang pakai kuah Mang. Nah di kontrakan itu saya mulai pakai kuah Mang. Inisiatif baru sama saya. Kalau pakai kuah itu waktu itu saya seporsi dibikin Rp5.000. Jadi nggak cuman bakso aja, bakso telur juga ada, pakai ceker juga. Dan setelah itu saya jualan selama 5 bulan di situ. Itu saya ngembangin buat usaha mie ayam, jadi ditambahin Mang. Usaha mie ayam nambah bagus, nambah naik, uang juga udah kumpul. Saya mulai beli gerobak Mang. Itu beli gerobak saya waktu itu tuh 1.100.000. Itu yang second dari Jati sih tetap. Itu saya bagus banget, untung banget beli gerobak itu. Karena kualitasnya emang lagi bagus, bahan-bahannya bagus. Saya juga nanya-nanya sama teman saya yang tahu kayu Mang waktu itu tuh Mang. Saya usaha mulai keliling. Istri tetap jualan di rumah. Itu saya keliling dari mulai habis zuhur. Ya keliling 2 desa, 3 desa alhamdulillah Mang. Setelah saya keliling, respon juga bagus dari masyarakat. Itu yang tadinya saya giling 2 kilo habis saya tambahin Mang. Jadi 3 kilo setelah saya keliling. Dan setelah saya keliling itu 1 bulan bagus saya tambahin lagi Mang. Usaha saya udah mulai berkembang di situ Mang. Pelanggan juga udah banyak. Nah saya coba di rumah istri dikembangin lagi. Buka gerobak lagi buat mangkal di situ. Buat ngedain usaha di situ. Jadi supaya biar pelanggan juga tahu, oh iya saya juga di rumah juga buka kan gitu. Nah setelah itu saya usaha seperti itu agak maju. Teman saya si Uci ini dia kayak semacam usahanya kayak tersaingi sama saya Mang. Dia itu usahanya rame sih rame, cuman dari usaha cateringnya dia itu pelanggannya dia banyak yang ke saya Mang. Saya awalnya ibaratnya nggak terlalu mikirin yang ke catering. Nah cuman saya mikir ini rezeki Mang. Rezeki saya nih ibaratnya kalau ada yang percaya sama saya. Saya buka jadi nerima pesanan juga. Hajatan lah, sunatan atau segala macam Mang. Nah, setelah saya usaha cateringnya itu ibaratnya berkembang. Saya juga alhamdulillah rumah juga udah mulai nyicil rumah sendiri Mang. Dengan usaha itu Mang. Nah dengan usaha itu saya nyicil rumah segala macam. Cuman rumah nggak saya tempatin karena di situ emang usaha saya lagi berkembang Mang. Takutnya saya pindah lagi pelanggan saya nyariin. Setelah itu Mang, si Uci itu teman saya setelah saya pulang keliling itu dia ngadeng saya.
kamu jangan coba-coba ngambil pelanggannya saya. Si Uci ngomong gitu. Lah kata saya kan ngomong, Mang, kalau pelanggannya kamu itu pindah ke saya, itu saya nggak tahu apa-apa, gitu kan, Mang. Nah, berarti ibaratnya kalau pelanggan kamu juga ibaratnya nyari ke saya juga nggak berhak dong ngelarang. Karena hak juga ada di konsumen, ada di pelanggan. Saya ibaratnya penjual, ada yang beli ya saya kasih, gitu kan. Nah, si Uci itu emang nggak terima, Mang, sama saya. Sampai dia ngomong sama saya gini, Mang, tunggu, kamu pasti bakalan mati usahanya. Saya nggak dimasukin hati, Mang. Saya nggak kepikiran masalah omongannya dia. Saya mikir, udahlah, saya niatnya usaha, saya niatnya cari nafkah. Setelah kejadian itu, Mang, saya pas waktu malam Jumat saya pulang jualan. Pulang jualan itu kisaran jam 10:30. Ya walaupun itu saya nggak habis, Mang. Emang ya lagi sepi waktu itu saya jualan. Yang namanya orang usaha jualan pasti ada ramai ada sepi, Mang. Setelah saya pulang, beres-beres perabotan kayak semacam dandang, mangkok atau segala macam. Nah, itu saya bebersih, habis nyuci segala macam, Mang. Itu saya ngedenger ada suara nyapu teras, Mang. Teras rumah tuh disapu kayak pakai sapu lidi, Mang. Saya mikir ini siapa malam-malam nyapu teras rumah. Saya coba ngintip, Mang, dari jendela. Nah, saya kaget. Itu istrinya si Uci lagi ngapain nyapu teras rumah malam-malam. Sedangkan rumahnya dia tuh nggak ada sampah sama sekali. Nah, setelah itu, Mang, ya udahlah mikirnya saya. Ya udahlah, saya juga capek nggak terlalu mikirin. Udah beres-beres. Besok pagi juga saya ibaratnya mau ke pasar lagi, mau belanja lagi. Setelah kejadian itu, Mang, terornya sih nggak terlalu itu. Jadi kayak semacam dilemparin beras lah di teras rumah, dilemparin tanah merah, gitu kan. Cuman saya mikir ya udahlah. Kalau masalah rezeki, kalau kata Allahnya rezekinya saya pasti bakal ke saya. Saya nggak terlalu mikirin, Mang, masalah itu. Rumahnya berdekatan? Depan-depanan, Mang. Oh, depan-depanan. Cuman posisinya kan kalau saya dikontrakan, kalau dia emang rumah sendiri, Mang. Nah, setelah saya jualan berapa tahun itu, saya hampir 1 tahun, Mang. Ya, anak juga, istri juga kan waktu saya itu kan lagi hamil. Istri juga melahirkan ya juga alhamdulillah normal. Saya dapat anak perempuan waktu itu tuh. Nah, cuman istri tetap jualan karena saya juga ibaratnya mempekerjakan salah satu karyawan, Mang, untuk jaga-jaga sih. Pagi itu bikin bakso. Pagi bikin bakso, setelah siap semua, masakan siap semua, nah, itu saya keliling. Itu jam 2 siang, Mang. Bakso yang saya bawa itu basi, Mang. Itu saya nggak tahu kenapa. Orang itu saya bikin baru. Saya bikin baru itu pagi bikin, masa siang udah basi. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah, Mang. Saya ngalamin kayak gitu belum pernah. Itu saya pulang lagi. Takutnya kan kalau saya bakso udah basi, takutnya pelanggan saya beli. Takutnya kan ibaratnya saya juga kecoreng, Mang. Gitu kan. Saya pulang lagi nanya sama istri. Nah, ini nggak usah jualan lagi lah, saya kelilingnya. Ini baksonya basi. Nah, istri saya kaget. Loh, kok basi? Kenapa basi gitu kan? Apa tadi masaknya kurang mateng gitu kan? Takutnya istri gitu. Enggak, tapi masak juga saya setiap hari juga mateng. Nah, saya lihat
istri juga di situ, yang di kios juga, ibaratnya di rumah saya juga saya lihat itu basi lagi, Mang. Nah, istri saya nggak percaya, tadi istri saya kan ibaratnya di dalam. Yang jaga warung kan emang karyawan saya, Mang. Setelah itu saya langsung beberes dah itu. Bakso itu saya buang, Mang. Istri saya langsung ngambilin pekakasnya, langsung diambil, langsung dicuci, Mang. Nah, di dalam dandangnya saya tersebut itu istri saya nemuin gigi, Mang. Itu Gigi manusia. Gigi manusia, Mang. Cuman yang saya heran, giginya itu sama akar-akarnya juga, Mang. Itu yang saya bikin, kan saya olah sendiri, bikin sendiri, masak sendiri. Tapi itu saya nggak pernah masukin gigi itu. Tapi pas waktu saya pulang ada satu buah gigi tersebut, Mang. Di mana posisinya? Posisinya itu di dalam dandangnya saya, Mang. Di dalam dandang. Iya, Mang. Setelah nemuin gigi, ya giginya disimpan. Cuman maaf, saya nggak bisa bawa karena dari pihak orang tua takut saya kenapa-napa di jalan. Tapi ada fotonya. Fotonya ada, Mang. Oke. Besok lagi saya ke pasar lagi, masak lagi, seperti itu lagi, Mang, siangnya, Mang. Seminggu berturut-turut saya seperti itu. Itu kisaran kalau dalam 1 minggu itu habis saya kisaran 2 jutaan buat modal kebuang, Mang. Saya pusing gitu kan. Ini uang kebuang. Kok saya jualannya seperti ini? Saya keinget omongan si Uci itu, Mang. Uci pernah bilang, kamu usahanya pasti bakalan bangkrut. Gak bakal bertahan lama. Nah, saya langsung sama istri, ya udahlah. Mungkin ini lagi diuji. Yang namanya orang jualan gak mungkin rame terus. Pasti ada sepinya, pasti ada pasang surutnya. Yang penting kita ikhtiar, kita berdoa. Waktu itu saya malam lagi ngobrol sama istri pas malam Jumat Kliwon. Kirain saya hujan, Mang. Nah, kayak suara genting tuh tik 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 itu, Mang. Nah, saya lihat dari jendela nggak hujan. Nah, saya langsung keluar, Mang, pas waktu itu, Mang. Saya ngelihat di atas genteng, Mang. Itu ada 2 ekor burung gagak, Mang, di atas genteng saya, Mang. 2 ekor burung gagak. Saya langsung ngomong ke istri, udah kamu di dalam aja, jagain anak. Saya di situ langsung ambil tanah liat, Mang. Saya pukul itu, Mang. Saya ibaratnya lempar burung gagak itu, Mang. Terbang dia. Terbang cuman dia nggak langsung menjauh. Dia muter-muter di atas genteng atap rumah saya, Mang. Setelah kejadian itu sampai jam 1 malam, Mang. Ya. Saya langsung sama istri saya ngaji. Habis ngaji, terus langsung saya tidur. Besok pagi saya nggak jualan, Mang, libur. Karena capek ya. Semalaman ibaratnya nggak tidur. Nah, istri pagi-pagi tuh ngomong ke saya, Mang. Ya, tadi malam nih Bunda nih mimpi nggak enak. Bunda mimpinya itu teman ayah yang di depan itu lagi bawa Bunda ke suatu tempat. Saya ngomong, bawa kemana? Bunda nggak tahu. Cuman di situ tuh kayak semacam ada istana gede banget. Istana gede banget, cuman Bunda tuh ngelihat di situ tuh banyak orang, tapi lagi pada kerja gitu kan. Kayak ngebangun candi atau apa gitu tuh, Mang. Setelah itu Bunda ngelihat tuh kayak ada semacam sosok Gondoruo di atas singgasana. Nah, saya ngomong, udahlah itu paling cuman mimpi lah, kata saya ngomong gitu, Mang. Setelah istri saya ngomong seperti itu, 2 hari 3 hari istri saya jatuh sakit, Mang.
badannya panas Mang. Saya langsung bawa istri saya ke puskesmas. Panik ya? Panik Mang. Saya bawa istri saya ke puskesmas. Nah diperiksa sama dokter atau apa segala macam. Dikasih obat tuh buat penurun panas. Buat demamnya. Nah, saya pulang. Langsung diminumin obat tuh istri saya. Setelah itu panasnya turun. Turun 1 jam 2 jam panas lagi Mang. Saya di situ bingung, ini obat nggak mempan. Nah saya keinget Mang, saya nggak mau ibaratnya kejadian kayak waktu seperti kisahnya saya dulu. Nah, saya takut gitu kan, saya langsung ngobrol sama orang tua saya. Ma ini istri saya lagi sakit panas, cuman udah diperiksain, udah dikasih obat tetap aja. Ya udah kamu banyakin ngaji. Banyakin ibadah. Kamu coba ngaji, kamu siapin air putih di botol. Gitu kan. Nah, setelah ngaji kamu coba minumin air putih itu. Ke istri kamu, kata orang tua saya ngomong gitu Mang. Saya udah 3 hari ngaji seperti itu Mang. Istri saya gak ada perubahan. Istri saya sempet waktu itu dia nangis sendiri Mang. Nangis gitu kan, histeris, teriak-teriak. Saya panik di situ Mang. Ibaratnya di rumah cuma ada saya, istri sama anak juga masih kecil. Saya pengen nolongin istri, anak saya nggak ada yang jagain. Pengen bawa juga ibaratnya takut kenapa-napa di jalan Mang. Gitu kan. Saya telepon langsung orang tua saya langsung datang. Nah, orang tua saya datang itu langsung bawa becak Mang. Beca langsung dinaikin ke beca, terus dibawa, ya kalau itu sih kayak semacam diruqyah lah. Itu diruqyah, istri saya diruqyah tambah histeris Mang, tambah ngebrontak, sampai sempat pengen lari Mang. Istri saya pengen lari langsung saya tahan kan, ngebrontak segala macam saya tahan. Nah sampai suatu waktu istri saya itu kayak bukan dia gitu Mang. Kayak bukan istri saya. Itu ngomongnya seperti ini Mang. Usaha kamu bangkrut. Seperti itu Mang. Dan emang usaha saya di situ mulai menurun Mang. Saya nggak jualan-jualan selama hampir 1 bulan. Udah timbul kecurigaan belum? Di situ saya hampir curiga sama omongan Uci tersebut Mang. Nah saya curiganya apa ini kerjaannya dia gitu kan. Setelah istri saya diruqyah pulang itu agak mending, udah membaik, bisa tidur dia Mang. Saya ngaji seperti biasa. Dan seperti biasa Mang, itu di depan rumah suara nyapu teras rumah Mang. Saya ngintip tetap seperti itu. Dan setelah istrinya si Uci itu masuk Mang, kisaran setengah jam kemudian itu saya ngelihat kayak semacam ada bola api di atas gentengnya rumahnya si Uci Mang. Bola api itu tersebut turun ke teras rumah. Di situ berubah, saya ngelihat sosok tinggi, besar, hitam, matanya merah, berbulu Mang. Saya ngelihat di situ, ya tingginya dari rumah, ya hampir sama lah Mang sama atap rumah, tingginya Mang. Saya langsung masuk lagi, saya ngaji lagi. Istri saya dibangunin, jangan sampai tidur, gitu kan. Udah bangun, ayo kita ngaji bareng-bareng. Istri saya sadar waktu itu. Itu Mang, di depan rumahnya saya,
itu terdengar suara letusan, Mang. Duar gitu kan. Itu saya lihat pohon mangga kebakaran, Mang. Itu padahal di situ nggak ada, ibaratnya sama jalur listrik juga nggak terlalu dekat. Nggak ada petir juga. Nggak ada petir, orang nggak hujan, Mang. Nggak hujan, tapi ada suara dentuman besar banget, Mang. Duar gitu kan. Jadi Pak RT juga di daerah situ, Pak RT-nya langsung manggil pemadam kebakaran. Soalnya kalau disiram pakai air atau selang itu nggak bakalan mati, Mang. Airnya juga apinya juga lumayan besar. Pemadam kebakaran datang gitu kan. Ya nggak lama, ya 15-an menit atau setengah jam itu api udah mati, Mang. Itu anaknya si Uci itu meninggal, Mang, tanpa sebab dan akibat. Umur berapa? Ya kisaran ya 17-18, Mang. Oh, remaja ya? Remaja, Mang. Perempuan laki? Laki-laki. Meninggalnya normal atau nggak wajar? Meninggalnya itu kayak semacam nggak wajar, Mang. Seperti apa? Badannya dia itu kayak semacam gosong sebelah. Ikut ngelayat juga? Ya ikut, Mang, di depan rumah nggak ngelayat nggak enak, Mang. Jadi Itu kan kondisinya nggak ini ya? kondisi nggak normal. Ikut makamin juga waktu itu, Mang. Itu posisi badan itu sebelah itu gosong. Saya curiga ini anak meninggal kayak gini, kenapa nggak dibawa ke dokter untuk diotopsi? Jadi meninggalnya secara tiba-tiba? Tiba-tiba, nggak sakit nggak apa itu tuh, Mang. Nggak kecelakaan? Nggak kecelakaan, ya, dia ada di rumah. Meninggalnya itu malam. Saya tahunya itu diumumin itu jam 3 pagi. Diumumin di masjid tuh, Mang. Nah, setelah kejadian itu, Mang, Uci itu usahanya makin berkembang, Mang. Dia ibaratnya buka cabang, Mang. Buka cabang, siomaynya lagi untuk buka cabang di daerah lain. Buka cabang 1, 2, 3 dalam 1 bulan. 3 kios dia buka lagi. Usaha dia tambah berkembang, dia nambah lagi, Mang, 1 unit mobil, Mang. 1 unit mobil waktu itu tuh dia beli apa sih, Avanza, Mang. Avanza, nggak tahu itu tipe apa, saya nggak ngerti soalnya. Nah setelah itu, Mang, saya memergokin dia lagi jalan. Waktu itu sore kisaran mampir mau maghrib, dia bawa 2 ekor ayam cemani, Mang. 2 ekor ayam cemani itu dia pegang, ibaratnya langsung bawa ke belakang rumah. Setelah saya lihat ayam cemani itu dibawa, nah saya masuk langsung ke rumah. Istri saya tetap lagi, ibaratnya lagi ngaji apa segala macam. Istri saya setelah ngaji tersebut itu udah mulai nggak ngerasain yang namanya histeris lagi, Mang. Dan malamnya itu ada tetangga saya lewat, dan saya juga lagi duduk di depan rumah lagi ngopi. Itu kisaran jam 12:30. Di belakang rumahnya Uci itu saya ngelihat ada sosok tinggi besar, Mang. Tetangga saya juga yang tadi nemenin saya ngopi ngelihat, Mang. Itu apa gitu kan, sosok apa? Saya coba muterin dari belakang rumahnya dia, cuman jauh, Mang. Setelah itu si sosok hitam itu nurunin 1 karung daun, Mang. 1 karung daun itu bruk, itu daunnya juga berantakan sampai ke lantai. Setelah makhluk itu tersebut pergi, itu yang namanya karung yang isinya daun itu berubah jadi uang, Mang. Si Ucinya nggak ada? Ada di depannya, Mang. Di depan sosok hitam itu, Mang. Tapi dia nggak lihat? Nggak ngelihat.
Waktu saya ngelihat itu nggak ngelihat karena posisi saya itu jauh dari rumahnya Uci. Ya nggak terlalu jauh, kisarannya 30 meteran Mang. Tapi sosok itu kan besar, tapi di depannya di belakangnya rumah si Uci itu banyak kebun-kebun. Saya ngumpet di antara pepohonan itu. Itu saya ngelihat Uci itu lagi masukin uang tersebut Mang ke dalam karung. Saya langsung pergi sama tetangga saya itu Mang. Tetangga saya nggak tahu kenapa kesandung batang pohon, jatuh Mang. Bruk, si Uci ngelihat berdiri, dia langsung nyenterin ke arah teman saya itu. Dan di situ ngelihat ada saya sama tetangga saya, teman saya tersebut. Ketahuan. Ketahuan Mang. Si Uci panik, dia langsung seret itu karung, langsung tutup pintu Mang. Setelah kejadian itu, dia nggak keluar rumah. 2 minggu dia keluar ngelihat saya kayak ngerasa takut Mang. Setelah itu nggak tahu mau kemana, dia pulang belanja, entah itu habis belanja apa atau apa, saya nggak tahu, bawa tentengan banyak banget Mang. Setelah belanja tersebut itu Uci keluar lagi Mang, pakai mobil Mang. Keluar lagi sore hari. Nah, kisaran jam 6:30 malam istrinya disamperin orang, dapat kabar suaminya kecelakaan. Ucinya meninggal di tempat. Tabrakan gitu. Tabrakan mobil Mang. Mobilnya hancur Mang, ringsek sama sekali. Gencet, ya tabrakannya sih menurut informasi yang saya dengar kayak semacam tabrakan beruntun Mang. Jadi posisi dia nabrak, di belakang nabrak lagi. Setelah kejadian suaminya meninggal Mang, itu usaha teman saya itu mulai merosot Mang. Ruko udah mulai langsung pada dijualin. Karyawannya dia juga ibaratnya langsung pada diberhentiin. Keluarganya dia juga ibaratnya yang tadinya hidupnya mewah, mapan, itu langsung merosot Mang. Nah, saya sama tetangga saya yang ibaratnya tahu kejadian itu, saya ngomong, tetangga saya juga ngomong, ternyata dia usahanya bisa bangkit kayak gini ternyata karena ada makhluk gaib yang ibaratnya nyokong dia dari belakang. Bisa disebut pesugihan ya? Bisa disebut pesugihan Mang. Ya mungkin karena dari dulu pesugihannya saya kurang paham, kurang tahu. Karena saya kan ibaratnya ngontrak di situ Mang, dan ketemu sama teman saya itu Mang. Usahanya dia emang udah lama, sebelum saya usaha, dia udah usaha duluan Mang. Istri saya setelah Uci meninggal, istri saya itu nggak ngerasain kayak semacam kesurupan, histeris lagi, enggak Mang. Dan sampai sekarang setelah kejadian tersebut, saya buat modal usaha udah nggak ada Mang. Saya coba cari kerja, saya coba cari kerja sama Pendi. Kamu sekarang kerja di mana? Ini saya masih di Tasik, tapi saya besok mau kerja ke Cirebon, ada yang bawa nih gitu kan, di salah satu furnitur. Oh ya udah, nanti kalau ada loker atau ada kerjaan untuk saya ikutlah gitu kan. Nah Pendi udah 1 bulan bekerja, saya dihubungin tuh sama Pendi. Dit, ini di sini ada lowongan kerja nih gitu kan, ada lowongan kerja di toko. Ya udah, saya coba melamar di situ Mang. Melamar, ibaratnya saya jadi karyawan toko dulu, jadi kenek dulu. Setelah itu saya langsung ngajuin jadi supir Mang di toko tersebut. Sampai sekarang? Sampai sekarang Mang. Jadi nggak lanjutkan bisnis baksonya nih? Enggak Mang lah. Trauma ya? Trauma Mang. Terus ya emang penghasilan sih lebih besar dari kerja Mang. Cuman ya saya traumanya yaitu waktu saya untuk istirahat gak ada kalau jualan. Dan serangan-serangan seperti ini ya? Saya takutnya seperti itu Mang.
Ini Uci kok dendamnya sampai membara begitu ya? Ya mungkin karena apa ya, pelanggannya dia itu lari ke saya Mang pas waktu catering tersebut Mang. Dia juga kan ibaratnya nerima catering juga Mang. Kayak semacam untuk hajatan tersebut. Ini kira-kira kalau penonton mau melakukan dagang, ada saran nggak? Dagang bakso atau usaha apalah, persaingan bisnis, gimana menyikapinya? Kalau untuk yang lain, kalau ada kayak semacam usaha, bisnis atau apa, persaingan di dunia bisnis, persaingan di dunia usaha itu wajar, Asal sehat. asal sehat. Tapi ibaratnya usaha juga kita harus dibarengin dengan yang namanya ikhtiar doa, Jadi jangan pula jualan memakai pesugihan. pesugihan atau apa namanya malah merusak orang ya. Iya, Kalaupun mau melakukan pengasihan atau penglaris silakan diri sendiri ya. iya, Mang. Tidak mengganggu usaha orang lain gitu Iya, ya. Jangan sampai marah-marah nggak karuan seperti itu ya. iya, Mang. Akhirnya kirim-kirim teror. Baik, terima kasih Mas Dita. Mudah-mudahan kisah ini menambah info untuk kita bahwa dunia bisnis itu juga berbahaya. Artinya harus hati-hati Harus gitu ya. hati-hati. Kitanya juga harus lebih baik gitu ya kepada sesama. Dan selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Mas Dita, terima kasih. Ya, Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.